Syekh Muhammad Baqir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir, wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi danyang itu Dang Hyang, di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu Dang Hyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang, sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah Sang Hyang. Ya kan? Hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi Sang Hyang itu kayak sang suci. Dang Hyang juga sama, kayak sang suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci, itu kahyangan. Di Bandung ada Parahyangan. Di Jawa Tengah ada Dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi Dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembah yang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar. Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar. Dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk ya Hindu, Buddha masuk Buddha, Tantrisme masuk Tantra, dan Islam masuk ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahi, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali, ideologi, dan beberapa tokoh Sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Dang Hyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti, ketika Hindu masuk, ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang Sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya gak ngerti. Perutku ya gak tahu 6 pack apa 12 pack, aku gak ngerti. Yang penting jangan keluwen gitu aja ya, urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang
Antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu, dia dianggap, yo ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang. Karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana, yang nama Gajayana yang dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tak ingat kecamatannya, Kecamatan Dau. Di sana ada candi namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari Diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badut lah yang bisa bikin orang ceria, pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut, karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun tidak pakai BH. Terus ya kan cowok kan masuk pakai BH, perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini, karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Danghyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti nitis banyak dalam sejarah. Termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdopalon. Itu bagi orang Jawa zaman itu, dia juga titisanis Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi rohnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Serat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Ya kamu cari sendiri isinya. Di situ nanti Semar muncul sebagai yang ngomong Sadewo. Sadewo itu Pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru, cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena cakep, pas jalan-jalan Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya? Ya, karena pengen ngaji, cuma Dewi Umo tidak mau, di luar di atas laut ya malu tuh ya. Nah terus saking nafsunya sampai air maninya Betara Guru netes ke laut, dan dari situ nanti lahir namanya Betara Kala. Nah terus Betari Umo ini yang nolak, dimarahi sama Betara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Betari Durga. Nanti dia kalau di wayang punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Betari Durga ini, si Sadewo ini.
Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruwatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruwatan. Tidak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja. Hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar. Dimulai biar banyak hikmahnya. Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue tak cerita gitu. Karena ceritanya kalau wayang itu kan jangan satu cerita itu bisa dinarasikan. Padahal ceritanya pendek. Kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang, dia bisa jadi semalam. Jadi itu sekedar cerita bagaimana Gatot Kaca gugur itu tak jelasin 5 menit selesai. Tapi kalau dalang, tewasnya Gatot Kaca itu bisa jadi 1 malam. Ganti adegan, dan itu tidak sembarangan. Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari, butuh bakat dan tirakat. Tidak semata-mata kamu hafal dialognya kayak sinetron atau kayak film. Hafal dialog aja nggak cukup, ngerti cerita aja nggak cukup. Itu kalau bahasanya Syed Hussein Nasr itu semacam seni sakral yang tidak sembarangan orang bisa. Kita lanjutkan. Kita selusuri dikit-dikit ada filosofi apa yang mungkin berguna untuk hidup kita dari si Semar ini. Saya bilang tadi, Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya Semar. Yes, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia Maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betara Guru. Kalau Betara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sedikit gitu. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosan. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati lo pacarmu selingkuh. Alah, tenang aja, nggak mungkin selingkuh. Aku sudah ngerti A sampai Z dia itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan nggak misterius, nggak ada orang.